Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Dwianto. Pada pembelajaran Cisco kali ini kita akan belajar tentang VLAN dan trunking. Nah, apa sih yang dimaksud dengan VLAN itu? VLAN atau Virtual Local Area Network memiliki fungsi untuk memudahkan manajemen dan memecah broadcast domain. Sedangkan trunk memiliki fungsi menghubungkan switch agar VLAN bisa terhubung. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini kita mempunyai 9 laptop atau 9 PC. Untuk pembelajaran VLAN, kita coba 9 laptop ini kita bagi menjadi 3 divisi. Nah, untuk 3 laptop pertama, anggap saja ini digunakan untuk atau engineering. Nah, untuk 3 laptop kedua kita gunakan untuk programming, dan 3 laptop terakhir kita gunakan untuk marketing dalam sebuah perusahaan. Nah, pada laptop engineering ini kita masuk ke VLAN 10. Sebenarnya bebas sih, nggak harus VLAN 10, bisa 1, 2, 3 atau sebagainya. Tapi untuk memudahkan belajar kita gunakan 10 saja. Nah, untuk laptop yang digunakan untuk programming kita konfigurasi ke VLAN 20. Dan yang terakhir, untuk laptop yang digunakan untuk marketing kita konfigurasi ke VLAN 30. Nah, seperti fungsinya, VLAN itu kan memudahkan manajemen dan memecahkan broadcast domain. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita membuat VLAN, kita lebih mudah untuk manajemen atau membagi setiap tugas lah. Misalnya kan 3 laptop di atas ini kan jadi bertugas sebagai engineering, 3 di bawahnya jadi programming, dan 3 terakhir menjadi marketing. Nah, kita bedakan dengan menggunakan VLAN, tetapi tetap terhubung dengan menggunakan satu switch. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Kita coba 2 ruang dulu. Misal kita buat ruang 1 dengan dengan proyek programming dan marketing terlebih dahulu. Kita klik isinya, tambahkan 6 DC dan 1 switch. Kita akan konfigurasi VLAN terlebih dahulu, lalu kita konfigurasi trunk. Kita tekatkan agar tidak memakan banyak ruang. Nah, kita hubungkan setiap PC dengan switch menggunakan kabel automatic. Nah, ini kan terbagi menjadi 2 divisi. Ini akan kita konfigurasi yang sebelah sini menjadi VLAN 20. Nah, kita garis dulu. Bagi dulu biar lebih enak. Oke, satu lagi. Nah, misal ini untuk di sini yang sebelah kiri untuk programming, sebelah kanan untuk marketing. Ini kita masuk ke VLAN 10 dan satunya kita buat di VLAN 20. Nah, untuk programming kita gunakan IP 192.168.10 misalnya.
Yang sebelah sini yang marketing kita gunakan IP 192.168.20.0. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita isi masing-masing PC sesuai dengan IP yang sudah kita tentukan. Kita klik di sini, lalu titik, maaf tipe 10.1. Untuk gateway-nya tak perlu kita isi karena kita akan konfigurasi VLAN. Stop IP configuration. Kedua, maaf jika suara saya terlalu kecil karena situasi pada saat saya merekam tengah hujan. Nah, sudah selesai, kita beralih ke PC marketing. Tekan di 20.1, kita copy agar lebih cepat. Ctrl C, oke, 20.2, oke, dan yang terakhir 20.3. Kedua divisi atau kedua segmen memiliki network IP yang berbeda. Nah, sudah, kita coba kirim paket antar divisi terlebih dahulu, misal PC1 ke PC2 ke PC1 successful, coba PC4 ke PC5 successful juga. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN-nya. Caranya masuk ke switch, pilih mode command line interface, lalu kita enter. Kita masuk ke mode privilege, masuk lagi ke mode global konfigurasi, lalu kita buat VLAN-nya. Nah, kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Nah, enter. Kita kasih nama sesuai ini, programming. Programming. Nah, sudah. Oke. Lalu exit, kita buat satu lagi, VLAN 20. Kasih nama marketing. Oke. Nah, lalu agar sebentar, kita cek terlebih dahulu dengan perintah do show VLAN brief atau do shvlbr. Nah, jadi kita sudah buat dua VLAN, yaitu untuk VLAN 10 kita buat programming dan VLAN 20 kita buat untuk marketing. Tetapi ini belum ada isinya, jadi PC-PC ini masih ikut ke default atau VLAN bawaan dari Cisco-nya. Kita akan isi VLAN 10 ini, yang programming ini dengan PC 123 dan yang marketing dengan PC 456. Oke, kita langsung konfigurasi aja. Caranya, kalian ketik interface bus Ethernet. Yang pertama ini kabel 0/1 atau kabel interface 0/1. Nah, untuk konfigurasi VLAN, perintahnya adalah switch mode access, lalu switch access VLAN 10. Ini untuk kabel pertama. Nah, sip. Kita coba lihat lagi, do show VLAN brief.
Nah, sudah masuk ya untuk interface flash Ethernet 0/1 sudah masuk ke VLAN 10 atau programming. Lanjut kita masukkan yang lain. Kita masuk lagi ke interface flash Ethernet. Karena ini urut, jadi langsung aja 0/2. Kita switch mode akses, switch akses VLAN 10. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih simpel, tapi nanti akan kita terapkan pada VLAN 20 aja. Ini kita ketik secara manual dulu. Exit. Buat yang terakhir, interface flash Ethernet 0/3. Enter. Lalu switch mode akses, switch akses VLAN 10. Nah, kita coba to show VLAN 3. Nah, ketiganya sudah masuk ke VLAN 10. Kita konfigurasi yang satunya lagi, yang VLAN 20. Berarti ada kabel flash Ethernet 0/4, 0/5, dan 0/6. Kita langsung aja exit terlebih dahulu, exit, lalu masuk. Nah, cara agar lebih simpel atau lebih mudah, misal kalian konfigurasinya PC-nya banyak nih, 100 atau 50 PC kan nggak mungkin input secara satu-satu. Nah, bisa pakai interface range. Caranya interface range flash Ethernet 0/4 sampai 6. Jadi akan masuk secara keseluruhan. Enter. Lalu switch mode akses, lalu switch akses VLAN 20. Enter. Oke, exit. Exit. Kita coba show VLAN brief. Nah, jadi sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasi, yaitu VLAN atau Virtual Local Area Network. Kita coba kirim paket. Sebelumnya saya akan pindahkan facecam saya terlebih dahulu karena kayaknya menutupi. Oke. Misal nih dari PC1 ke PC2, nah, successful. Tapi ini langsung ya, langsung diterima ACMP. Kita coba dari PC1 ke PC3. Oke, successful. Kita coba sebelahnya dari PC4 ke PC5. Oke. Untuk lebih detail kita mungkin bisa lihat dulu ke PC1 apakah ARP-nya masih ada. Coba command prompt, lalu kita ketik ARP -A untuk mengecek apakah masih ada ARP-nya. Oh, ternyata masih ada ya, 2 bahkan. Kita hapus terlebih dahulu ARP -D. Nah, kita coba lagi ARP -A. Nah, sudah kosong. Kita coba masuk ke mode simulation. Oh, kita pindah lagi facecamnya ke sini aja, berarti masuk ke mode simulation. Kita coba secara detail mengirim paket dari PC1 ke PC2. Nah, progress. Nah, di sini masih ARP ya. Kita coba set dari PC1 ke switch, lalu dari switch ke PC2 dan PC3, tetapi tujuan kita ke PC2, jadi PC3 menolaknya dan PC2 menerimanya. Lalu kembali lagi ke switch. Jadi tadi adalah broadcast domain. Nah, fungsi dari VLAN ini adalah memecah broadcast domain antar jaringan VLAN. Nah, kembali ke PC1. Lalu paket yang dikirim dari PC1 berubah menjadi paket ICMP. Nah,
namanya testing. Kita lakukan cara simulasi atau dengan menggunakan mode simulasi dari PC1 ke switch lalu ke PC2, dan dari PC2 mengirim paket ICMP ke PC1. Nah, selesai. Very successful. Kita coba satunya lagi. Coba dari PC4 ke PC5. Oke. Bentar. Coba lihat dari PC4 ke switch, lalu menyebar ke PC5 dan 6, tapi karena tujuan kita PC5 jadi PC6 nya tidak menerima. Nah, jadi disinilah fungsi dari VLAN. Kalau kita tidak membagi VLAN-nya menjadi VLAN 10 dan VLAN 20, maka dari PC4 ini ke switch lalu menyebar ke PC5, 6, 1, 2, dan 3. Nah, yang mengakibatkan proses konfigurasi dan proses pengiriman paket menjadi lebih lama, bahkan bisa terjadi error. Oke, kembali lagi seperti tadi, adalah sebuah proses broadcast domain. Nah, selesai. Kita delete, kembali ke mode real time. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah terang atau konfigurasi terang. Jadi kita akan membuat satu proyek seperti ini lagi, dan kita hubungkan switch ini dengan switch yang akan kita buat. Oke, langsung aja tambahkan switchnya. Oke, isi 7, 8. Maaf jika suaranya kurang jelas karena di sini masih hujan. Kita pindah ke kita lagi. Hubungkan dengan kabel kayak sama seperti tadi. Ya, biar lebih mudah konfigurasinya. Nah, dari sini kita tarik ke sini. Kita buat kotakan. Maaf, salah. Oke, misal di sini kita buat, bentar. Perhatikan terlebih dahulu. Misal ini kita bagi menjadi dua ruang. Yang sebelah sini adalah ruang 1, dan yang sebelah sini adalah ruang 2. Jadi ini adalah demonstrasi dari proses yang dinamakan dengan perang. Kita tulis di sini ruang 1, ruang 2. Ininya masih sama, yang sebelah sini berarti programming dengan IP 192.168.10.0, dan yang sebelah sini masih sama tuh marketing dengan IP 192.168.20.0. Nah, yang ini VLAN 10, yang ini VLAN 20. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Rapi ya, terlalu tinggi. Nah, untuk melakukan proses perang kita harus konfigurasi sama seperti ini terlebih dahulu. Caranya seperti tadi, kita isi PC-nya dengan masing-masing IP yang sudah kita tentukan. Jadi kita 10.4. Kita copy terlebih dahulu. Nah, kalau bisa secara urut aja ya, karena cuma buat belajar agar lebih memudahkan kita untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan konsep VLAN dan konsep perang. 10.6. Pindah ini. Saya juga akan konfigurasi VLAN di ruang sebelahnya. Terakhir 192.168.20.6. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung saja konfigurasi VLAN-nya. Masuk ke mode CLI, lalu masuk ke mode privilege,
masuk ke mode global konfigurasi. Oke, kita buat VLAN-nya VLAN 10 dengan nama programming. Oke, lalu buat satu lagi VLAN 20 dengan nama marketing. Nah, exit. Lalu langsung saja kita konfigurasi masing-masing kabelnya atau masing-masing interface-nya. Seperti tadi interface pas Ethernet. Maaf, jangan memakai manual, langsung aja yang sekaligus range pas Ethernet. Kita lihat tadi kabelnya kabel berapa aja. Ini 1, 2, 3. Oh, sama seperti tadi ya, urut. Jadi mudah. 0/1 sampai nggak kelihatan ya. 0/1 sampai 3. Lalu ketik perintah switch mode access, switch access VLAN 10. Coba lihat, do show VLAN brief. Nah, sudah masuk. Oke, selanjutnya kita exit aja. Nah, interface lagi, interface range pas Ethernet. Kita coba lihat siapa tahu yang ini tidak urut. 4, 5, 6. Oh, sama urut, alhamdulillah. Jadi lebih mudah. 0/4 sampai 6. Enter. Switch port mode access, switch port access VLAN 20. Nah, kita coba lihat apakah sudah masuk. Do show VLAN brief. Nah, sudah terkonfigurasi ya. Tetapi di sini kita belum melakukan yang namanya terang. Jadi antara ruang 1 dan ruang 2 belum bisa saling mengirim paket atau saling terhubung. Nah, masih fail. Kita coba. Caranya masuk ke mode CLI lagi. Lalu masuk ke mode privilege global konfigurasi. Nah, di sini kita tulis interface kabel antar switch-nya 0/7 dan 0/7. Oke. Interface 0/7. Interface pas Ethernet 0/7. Nah, untuk perintah terang kita bisa menggunakan perintah switch mode terang. Nah, sudah aktif. Terlebih dahulu coba lihat do show interface terang. Nah, statusnya sudah berubah menjadi trunking. Tinggal kita konfigurasi ke switch yang satunya lagi. Oh ya, fungsi dari trunk ini adalah untuk menghubungkan switch pada divisi atau sebuah jaringan yang berbeda. Jadi nanti antara ruang 1 dan ruang 2 ketika sudah kita konfigurasi menggunakan trunk, maka keduanya bisa saling terhubung. Oke. Nah, seperti tadi, langsung aja interface pas Ethernet 0/7. Lalu switch mode terang. Lalu exit. Kita coba lihat. Do show interface terang. Nah, sudah trunking juga. Nah,
Jadi kan statusnya sudah trunking nih, kita bisa coba untuk testing antar LAN terlebih dahulu. Nah, kita pindahkan facecam terlebih dahulu, enggak ganggu. Oke, atas. Nah, kita kirim paket dari misal dari PC1 ke PC7, apakah sudah bisa? Nah, successful. Jadi trunking yang kita lakukan sudah berhasil. Kita coba beberapa lagi, misalnya dari PC4, misalnya dari PC4 ke PC10. Nah, successful. Dari PC6 ke PC12, successful atau berhasil. Di trunking yang sudah kita lakukan itu berhasil. Nah, seperti fungsinya yaitu menghubungkan switch agar bisa saling terkonfigurasi seperti ini hasilnya. Tetapi di dalam trunk ini, nah walaupun statusnya trunking, tetapi allowed on trunknya atau jalur yang dilaluinya masih bebas atau masih semua jalur. Ini dari 1 sampai berapa ini, 1005. Jadi fast Ethernet 07 ini bisa lewat dari LAN 1 sampai 1005. Nah, ini bisa kita ubah untuk fast Ethernet 07 ini atau kabel ini hanya bisa lewat menggunakan LAN 10 dan 20. Caranya kita masuk ke mode konfigurasi global terlebih dahulu. Lalu kita ketik interface fast Ethernet /7. Nah, di sini kita konfigurasi switch port, trunk, allow, VLAN 10 dan 20. Kita coba lihat lagi, do show internet interface trunk. Nah, sudah berubah. Jadi VLAN yang trungnya hanya bisa lewat untuk VLAN 10 dan 20, tidak bisa menggunakan VLAN yang lain. Oke. Lalu kita coba testing lagi, apakah masih ada yang error. Misalnya ini PC3 ke PC9. Nah, sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat trigger jaringan. Ini kan masih 2, kita coba buat 1 ruang lagi, yaitu ruang ketiga. Geser, pindahkan tasken terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Kita buat 1 ruangan lagi, kita tambahkan mana tadi? Switch. Lalu kita tambahkan PC-nya 12, 14, 15, 16, 17, dan 18. Tambahkan kabelnya. Untuk lebih instan dalam menambahkan PC atau kabel, teman-teman bisa menggunakan kontrol lalu tekan kabel atau PC-nya. Jadi tidak harus bolak-balik. Dengan cara ini lebih praktis. Oke. Selesai, ini kita jadikan untuk ruang ketiga. Sama seperti 2 jaringan sebelumnya, yang sebelah sini akan saya jadikan pelan 10 dan yang sebelah sini akan saya jadikan pelan 20. Kita tandai itu lebih dahulu. Oke. Nah, ini untuk pelan 10, untuk pelan 20. Kita jadikan, ruang ketiga. Maaf jika suara saya kurang jelas karena kondisi di sini ketika saya merekam itu hujan, tiba-tiba hujan, padahal tadi enggak. Ya namanya juga hujan, ya nggak ada yang tahu. Nah, sini sama kita jadikan pelan programming dan IP sama seperti tadi 192.1.10.0. Nah, setelah ini kita juga akan belajar tentang MLS atau multi layer switch. Maaf kalau itu kosong. Nah, kita coba pelan 10, pelan 20. Nah, kita rapikan terlebih dahulu.
Nah, lalu kita hubungkan switch-nya menggunakan kabel. Oke, di sini pas 08, langsung saja kita isi IP-nya. Berarti ini menggunakan IP 10 titik berapa tadi, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, biar cepat. Ini berarti 8. Ini 9. Wes, hampir aja. Maaf jika suara saya kurang jelas karena kondisinya ini hujan agak lebat. Hmm, 20.8. Dan yang terakhir 20.9. Kita langsung konfigurasi aja ke menu ini, lalu mode CLI, enter, masuk ke mode privilege, baru konfigurasi, lalu langsung aja oh salah, kita buat file-nya terlebih dahulu, maaf saya lupa. Ini nama programming, exit, buat lagi VLAN 20, lalu kita kasih nama marketing, exit, lalu kita masukkan masing-masing interface-nya, range, pas Ethernet, kita coba lihat dulu ini berapa. Sepertinya sama ya, urut 1 2 3, yang ini 4 5 6 ya, masih urut ya, jadi lebih mudah. Ethernet 0/1 sampai 3, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses LAN 10, enter. Lalu kita exit lagi, kita buat satu lagi interface, range, pas Ethernet 0/4 sampai 6, enter, lalu switch port mode akses, switch port akses LAN 20, jangan sampai keliru. Lalu exit, kita bisa lihat do show LAN brief. Nah, sudah masuk semua ya, tinggal kita konfigurasi terangnya. Untuk konfigurasi terangnya kita dari yang ruang 2 terlebih dahulu. Ini kan kabel fast Ethernetnya beda, berarti kita konfigurasi lagi. Kita masuk mode privilege, global konfigurasi, lalu ketik perintah interface fast Ethernet 0/8, lalu switch port mode terang. Nah, sudah aktif switch port terang, allow VLAN 10 dan 20, exit. Kita coba lihat terlebih dahulu do show interface terang. Nah, sudah terangking ya, 2 kabel masing-masing. Kita coba pindah ke ruang ketiga. Ini tadi berapa kabelnya? Oh, fast Ethernet 07. Langsung aja interface fast Ethernet 07, lalu switch port mode terang, switch port terang low VLAN 10 dan 20.
Langsung kita lihat do show interface terang. Nah, sudah statusnya sudah trunking semua. Kita coba PC 10 ke jangan dari PC 10 deh, dari PC 7 ke PC 13. Kita pindah facecamnya terlebih dahulu. Kita coba mengirimkan paket dari PC 7 ruang 2 ke PC 13 ruang, kita cari dulu 3. Nah, successful, maka trunking yang kita lakukan itu sudah berhasil. Coba lagi dari PC 11 ke PC 17. Nah, successful. Kita sebenarnya ketika sudah mengirim paket ini bisa mengecek apakah ARP-nya masih ada atau tidak. Kita bisa lihat ini. Nah, ARP min A2 ada ya, kita coba hapus ARP min. Lagi sudah kosong. Kita juga bisa menghapusnya secara langsung menggunakan switch. Caranya bisa seperti ini. Kita exit terlebih dahulu. Dan saya lupa perintahnya. Kita bisa lihat show make kalau di sini berarti belum bisa ya, masuk ke privilege dulu baru show MAC address table. Nah, di sini kan masih ada semua ARP-nya. Kita bisa hapus dengan perintah clear. Salah, kita masuk ke mode global konfigurasi terlebih dahulu, lalu kita clear MAC apa di mode privilege ya, sebentar saya agak lupa. Ya, jadi untuk menghapus ARP tabelnya tetap menggunakan mode privilege ya, bukan mode global konfigurasi. MAC address table. Nah, kita coba lagi. Sudah kosong ya, tinggal yang kabel atas atau kabel switch. Oke, jadi begitulah konfigurasi VLAN atau virtual local area network dan trunking. Untuk VLAN itu fungsinya sebagai untuk memudahkan manajemen seperti ini, membagi menjadi 3 ruangan. Ini membagi sebuah ruangan dibagi menjadi 2 untuk programming dan marketing. Ini juga sama, yang ini juga sama. Dan untuk trunking itu fungsinya untuk menghubungkan switch agar VLAN-VLAN yang kita buat itu bisa saling terhubung. Misalnya programming ke programming. Nih, kita coba. Misal dari PC 1 nih sampai ke PC yang paling ujung, PC 15. Coba set successful. Jadi fungsi trunking adalah untuk menghubungkan antar switch agar VLAN yang kita buat itu bisa saling terhubung atau saling terkonfigurasi. Nah, untuk videonya akan saya bagi menjadi 2 part, dan untuk part 1 ini kita akan belajar tentang satu lagi, yaitu konfigurasi multi layer switch atau MLS. Kita lihat dulu. Ini langsung aja tambahkan ke mana switch. Ini multi layer switch. Pakai yang mana ya?
Nah, kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, jadi multi layer switch ini berbeda dengan switch yang ini. Kita akan coba jelaskan. Nah, jadi multi layer switch menggunakan, jadi terang itu terbagi menjadi dua, yaitu ada terang yang menggunakan switch Cisco dan ada terang yang menggunakan switch 802.1 key. Nah, untuk yang Cisco hanya bisa digunakan oleh sesama switch Cisco, misalnya seperti ini. Nah, jadi ini dan yang ruang satu tadi sama aja, tetapi khusus yang ini menggunakan terang switch yang 802.1 key. Kita coba lihat. Kita enable konfigurasi global. Nah, di sini kita ketik interface-nya. Sini kan berarti 01 interface pas Ethernet 0/1. Nah, untuk multi layer switch ini kita coba lihat terangnya, teman-teman. Sebelumnya kita akan konfigurasi terang di ruang 3 terlebih dahulu. Nah, kita masuk konfigurasi global. Kita masuk ke interface pas Ethernet 0/8, lalu switch mau terang, switch terang low, LAN 10,20. Kita exit, lalu lihat do show interface terang. Nah, kita berpindah ke yang ini, yang MLS atau multi layer switch. Kita coba swatch mode terang. Nah, di sini ada tulisan rejected atau ditolak. Nah, khusus untuk MLS ini kita coba lihat dulu deh. Do show interface terang. Nah, jadi encapsulasinya berbeda dengan yang tadi. Maka konfigurasi terangnya menggunakan perintah. Maaf teman-teman, tadi videonya saya tutup sebentar karena tadi ada petir ya, takutnya kan laptopnya kenapa-napa atau perangkatnya kenapa-napa. Nah, sekarang sudah mendingan, hujannya juga agak sudah reda. Kita lanjut teman-teman. Karena ini multi layer switch yang menggunakan switch 802.1 Q bukan ESL ataupun Cisco, maka konfigurasinya agak sedikit berbeda. Caranya kita masuk ke mode privilege terlebih dahulu, lalu mode global konfigurasi, lalu kita tulis, kita masuk interface-nya, interface Ethernet tadi berapa, 0/1, enter. Nah, pada di sini perintahnya adalah switch port terang encapsulation dot
one queue. Nah, jadi berbeda dengan switch yang lain. Kita enter, lalu baru switch port mode terang. Nah, dengan begini terangnya sudah aktif. Kita coba do show LAN terang. Do show interface terang. Nah, ini statusnya sudah trunking. Nah, jadi begitu ya untuk konfigurasi pada multi layer switch. Pada video part 1 kita kali ini kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan virtual local VLAN, virtual local area network yang memiliki fungsi untuk memudahkan manajemen dan memecah broadcast domain. Lalu ada TRA yang memiliki fungsi menghubungkan switch agar VLAN bisa terhubung. Lalu ada allow trunk yang memiliki fungsi untuk mengizinkan VLAN berapa saja yang dapat terhubung dengan terang. Dan tadi yang terakhir ada konfigurasi multi layer switch. Oke, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan dynamic trunk protocol. Nah, jadi beginilah video part 1 dari saya. Sampai jumpa di video part 2. Saya Rizky Duyanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.